Sudah, Pak Tri. Sudah? Apa saya dulu aja? Yang coach siapa? Saya apa Oh, jenengan? ya saya coachnya dulu aja enggak apa-apa. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, siang, Pak Tri. selamat Pak siang, Tri, Bu. apakah hari ini jenengan sibuk? Alhamdulillah tidak. Saya minta waktunya sebentar ya, Pak Tri ya. Oke, siap. Oke. Pak Tri, gini saya mau sharing beberapa hal tentang murid saya. Jadi gini Pak Tri, mungkin nanti kita bisa sama-sama menemukan solusi deh, karena kalau saya pendam sendiri itu saya juga bingung harus gimana untuk solusi yang tepat. Saya juga gimana ya, kalau saya itu sebenarnya tentang murid saya. Jadi kan gini Pak Tri, saya kan ngajar di kelas 6 ya, padahal kelas 6 ini kan waktu belajarnya sama kelas lain itu kan berbeda, mungkin juga lebih pendek kan waktunya. Jadi ada satu murid saya itu dia punya itu Pak Tri kayak sakit sakit sendi namanya eh antritis. Lah, itu saya juga baru tahu Pak Tri. Maksudnya penyakit nama penyakit itu juga baru tahu. Itu katanya anaknya itu kalau merasa sakit itu jadi rasanya kayak linu-linu gitu loh Pak Tri. Dan itu waktunya nggak tentu. Maksudnya bisa saja hari ini sakit terus besok enggak. Jadi ketika sakit itu orang tuanya itu harus itu nali. Jadi nali bagian yang sakit, misalkan kaki ya, kaki kanan itu sakit, kaki kanan ditali, terus kaki kiri juga ditali biar kayak mengalihkan sakit gitu loh. Dan yang jadi masalah itu gini, jadi misalkan hari ini masuk, terus besok enggak, besok lagi masuk, besok lagi enggak. Jadi dalam 1 minggu itu masuknya bisa kayak dihitung gitu loh. Nah, itu saya kan juga bingung, saya udah kelas 6 masih seperti itu. Dulu waktu kelas 5 juga seperti itu. Nah, kalau kelas 5 mungkin waktu belajarnya nggak begitu anu ya, tapi ini kelas 6 itu loh, Pak. Saya mau negur, gimana? Wong itu namanya penyakit kan, Pak. Kalau menurut Bapak, saya itu harus bagaimana sih dengan kondisi Oh, murid seperti itu? gini Bu Nani, Bu Nini dari eh, percakapan kita nanti, nah kira-kira tujuan apa dari pertemuan ini yang akan kita capai dulu sebelum ke Arsana? Apa yang akan kita capai dari percakapan ini dulu? Yang ingin Oh Bu Nini iya, capai? iya, tujuan saya itu maksudnya saya ingin menegur anak itu, tapi gimana ya, biar masuknya yo kalau nggak sakit banget ya usahakan masuk. Maksudnya saya ingin menegur gimana biar nggak menyakiti perasaan gitu loh Pak. Karena itu masalah penyakit ya. Untuk sampai saat ini aku belum berani untuk negur karena gimana itu kan penyakit dan saya nggak tahu nggak pernah merasakan kayak gitu loh. Biar masuk sekolahnya juga nggak masuk nggak kayak gitu. Oh gitu. Gini Bu Nani, Bu Nini, untuk ini kan kita mengadakan pertemuan berdua, ya. Jadi dari pertemuan ini, Nggih. eh, Bu Nani mungkin kan punya tujuan. Nah, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai Bu Nani dari pertemuan kita ini? Apa yang ingin diselesaikan atau dicapai dari pertemuan ini dulu? Kira-kira Bu Nini? Iya, oh ya, dengan pertemuan ini saya ingin mendapatkan solusi, maksudnya cara menegur si anak itu biar tidak menyakiti perasaannya sekaligus perasaan orang tuanya gitu, Pak. Oh gitu, mencari solusi untuk cara menegur anak biar tidak menyakiti, ya. Iya.
Oh gitu ya. Nah, selama ini kira-kira bagaimana yang sudah Bu Nani lakukan? Apakah sudah menegur atau belum? Kalau sudah menegur, seperti apa yang Bu Nani lakukan selama ini? Kalau selama ini yang saya lakukan itu kan anak nggak masuk. Cuma saya tanya dulu, kamu nggak masuk kenapa? Dia jelaskan, Bu saya nggak masuk karena saya ini sakit artritis. Sakit artritis itu apa ya nak? Belum pernah dengar. Terus dia jelaskan, ini loh Bu, semacam kayak sakit itu sendinya, jadi kayak linu-linu gitu. Nah terus itu nah sakitnya gimana? Maksudnya kapan atau anu gimana? Jadi itu nggak menentu Bu, itu kayak kayak gimana ya? Nggak menentu itu loh. Jadi misalkan hari ini sakit ya bener-bener sakit. Jadi kayak eh linu sekali gitu loh, kayak kayak kerujetan kayak gitu nggak sampai nggak kuat kayak gitu. Dengan gitu kan saya juga lah gimana ya, saya jadi itu namanya penyakit, saya tak suruh masuk nanti saya yang salah, saya nggak masuk, anak itu sering nggak masuk kayak gitu loh Pak. Ya cuma Oke. baru sebatas itu juga. Oh ya, berarti Bu Nini sudah tahu nggih, penyakit anak itu dan akibatnya ke tubuh anak, apa yang dialami anak, berarti Bu Nini intinya sudah tahu nggih? Iya, Ya dari cerita anak tadi. iya, tapi kan saya juga nggak enak juga maksudnya sama guru lain. Kalau saya ya mungkin saya bisa ngerti, tapi kalau guru lain nanti misalkan kayak guru olahraga, kayak agama, nanti kan dia jadi absennya kan banyak yang kosong. Apalagi kalau pelajaran agama, dia kalau kecapean nanti setelah olahraga dia nggak mau besoknya nggak masuk kayak gitu. Makanya untuk olahraga juga kayak kayak menghindari. Nah saya kan juga nggak enak toh Pak sama guru-guru yang lain juga kayak gitu. Oke, selama ini Bu Nini ya untuk komunikasi dengan anak atau dengan orang tua untuk menggali apa kenapa itu tidak masuk, kendala-kendala apa itu sudah ditanyakan belum, baik ke anaknya atau kepada orang tuanya? Nah, untuk orang tua juga sudah pernah cerita juga Pak sama saya kalau anaknya emang seperti itu. Jadi orang tua juga nggak bisa memaksa anaknya. Misalkan ketika dia benar-benar sakit, ah, itu emang orang tuanya juga nggak bisa memaksa. Orang kadang kalau misalkan sakitnya malam itu ya Pak. Jadi anaknya itu dipijitin terus orang tua sampai anaknya tertidur sampai lupa sakitnya gitu. Jadi kalau untuk sekolah sebenarnya orang tua juga eh, ya mbok sekolah, maksudnya sekolah coba ditahan, tapi emang anaknya katanya nggak bisa menahan kayak gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan itu memang bener-bener ketika sakit atau cuma alasan gitu loh. Saya kan kayak agak jadi curiga gitu loh Pak. Masalahnya itu. Oh gitu. Oh ya siap. Nah, dari cerita anak tadi Bu Nini, dari cerita anak atau bahkan informasi dari orang tua ya. Nah, itu Ya. kira-kira apa yang Bu Nini akan rencanakan ketika sudah mendengar keluhan-keluhan dari anak dan orang tua itu, kira-kira apa yang akan Bu Nini rencanakan setelah itu? Ya, sebenarnya saya punya rencana gini. Misalkan nggak masuk ya, mungkin kalau dia sakit beneran nggak masalah. Jadi ketika nggak masuk, sebenarnya saya itu saya juga akan memberikan dia tugas biar nggak kesakitan. Tapi setelah saya pikir lagi, orang dia nggak masuk aja karena sakit, nanti ketika tak kasih tugas, apa nggak sakitnya bertambah? Gitu loh Pak. Saya jadi ya, yang jadi dilema. Rencana saya seperti itu. Jadi kita agak nggak masuk, saya kasih tugas, tapi saya mikir nanti saya terlalu kelewatan enggak kayak gitu loh. Oh ya, berarti ada dua kendala nggih, antara materi belajar dan kesehatan nggih. Yang Iya. nah, menurut Bu Nini sendiri ini, menurut Bu Nini, kira-kira untuk si anak tadi antara kesehatan dan materi, menurut Bu Nini itu lebih penting mana kepada anak tadi? Kalau saya mikirnya
ya kesehatan saya juga nggak tega juga ya Pak. Terus secara materi ini sudah kelas 6. Maksudnya kalau lebih dari 50% nggak masuk kan saya juga gimana gitu loh, kayak gimana maksudnya nanti saya disalahkan enggak gitu loh. Maksudnya udah kelas 6 kok banyak tiba nggak masuk kayak gitu. Dan saya juga belum pernah minta surat dokternya juga sih Pak. Mungkin apa perlu ya? Jadi biar kayak misalnya kayak kepala sekolah nanti kalau nanyakan atau guru lain nanyakan eh, butuh surat dokter kayak gitu kalau menurut Bapak gimana ya? Saya penting nggak sih ya? Daripada cuma cerita anak kan aku nggak tahu bukti konkretnya kan juga gitu. Lah menurut Bu Nini sendiri, ketika dari cerita anak dan itu kan sudah konsul dengan orang tua juga, sudah pernah kunjungan belum Bu Nini untuk ke rumahnya itu? Belum itu Pak, belum. Oh, oh gitu. Bu Nini belum melakukan kunjungan ke rumahnya, nggih. Jadi belum Belum pernah tahu, ya. belum pernah ke sana dan masih Iya, ragu ya antara ini sakit iya. beneran atau tidak. Oke. Nah, Eh, menurut Bu Nini kira-kira biar Bu Nini itu yakin, gitu. Itu kira-kira Bu Nini yakin kalau ini memang betul sakit, betul-betul sakit atau hanya alasan. Nah, kira-kira apa yang mm. akan Bu Nini eh, lakukan ketika belum pernah kunjungan dan belum mendapatkan apa surat izin dari dokter? Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Nini? Kalau saya itu kan sakitnya kok nggak pernah di sekolah. Jadi kan saya kayak makanya saya agak curiga kok iya enggak kecuali ketika di sekolah dia merasakan sakit gitu ya. Jadi kan saya percaya oh ini oh berarti sakitnya kayak gini kayak gitu. Makanya saya pengennya itu surat dia ngasihkan ke saya surat dokter karena orang tuanya juga itu kata dokter gini gini gitu. Tapi saya belum pernah nerima surat dokternya juga. Kalau Oh, sementara ini saya hanya mengamati aja, maksudnya dari kakinya atau itu juga biasa aja itu Pak. Maksudnya kalau jalan itu juga biasa, terus tangannya itu juga biasa, kayak kayak orang normal nggak masalah kayak gitu. Saya oh pengen gitu. tahunya kalau sakit di sekolah, tapi ya nggak tidak mendoakan ya, tapi kan Ya. lebih jelas. Tapi kalau kayak gitu kan sakitnya di rumah, masa ya sakitnya di rumah terus kan kayak. Ya. Mungkin Bu Nini akan mungkin tadi disampaikan kalau mengambil keputusan kan takut salah kalau suruh masuk, takut dengan kesehatannya. Kalau nanti untuk menilai juga tidak pernah masuk, mungkin terjadi nopo nggih, kebimbangan dalam diri Bu Nini. Nah, Iya, itu heeh. ketika mengambil suatu keputusan, ketika takut salah, apakah Bu Nini pernah konsultasi atau membicarakan hal ini dengan pimpinan, dengan kepala sekolah? Belum, belum pernah Pak, Oh, belum pernah. Oke. belum. Bu Nini merasa bingung karena memang belum pernah eh, komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, ketika Iya. posisi ini, kira-kira apa yang strategi apa yang akan dilakukan Bu Nini setelah tahu masalah si anak seperti ini dan juga belum pernah datang ke rumahnya, surat dokter belum pernah diterima dan belum pernah Bu Nini belum pernah eh, apa konsultasi pada kepala sekolah. Nah, kira-kira Iya. dalam menghadapi seperti ini, strategi apa yang akan Bu Nini lakukan setelah ini? Oh iya, mungkin dari sini mungkin saya bisa mendapatkan pencerahan ya Pak. Mungkin jadi karena anak itu bermasalahnya bukan cuma saya, mungkinkah saya bisa melakukan gini. Jadi saya konsultasi dulu sama kepala sekolah menceritakan ada anak saya. Itu sama nanti guru-guru yang ada di kelas saya itu mungkin kayak agama, guru olahraga, bahasa Inggris itu mungkin juga bisa dimasukkan di situ juga sekalian ya. Maksudnya biar semua juga tahu kondisi anak itu sama anaknya kira-kira perlu juga nggak ya untuk didatangkan kayak gitu menurut saya. Ya, untuk komunikasi dengan kepala sekolah, guru-guru dengan anak juga saya kira juga boleh dilakukan, Bu. Itu juga perlu, saya kira perlu dilakukan. Nah, kira-kira ketika Bu Nini akan melakukan komunikasi baik dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan anak, kira-kira ada hambatan tidak
Kalau tidak kan bisa langsung dilakukan. Nah, ketika kira-kira menurut Bu Nini ada hambatan enggak untuk melakukan yang Bu Nini rencanakan tadi? Kalau menurut saya mungkin tidak ya. Kalau salah jelaskan kondisi anaknya ya berarti untuk kebaikan bersama kan seperti itu karena yang mengalami hal seperti itu kan nanti bukan ke saya saja, guru mapel juga, kepala sekolah juga karena nanti untuk menentukan kelulusan kelas 6 juga kan. Jadi mungkin dari awal kalau tahu jadi lebih enak aja. Itu ya kepikiran saya, Pak. Mm-mm. Oh, gitu Ya, ya. Oh, nanti untuk mungkin seperti itu ya. bisa itu untuk bisa dilakukan ya. Lah untuk Bu Nini untuk komunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru lain atau dengan anaknya. Nah, kira-kira Bu Nini butuh berapa waktu nih biar kalau nanti tidak punya target waktu kan mungkin sampai lulus malah belum terlaksana. Nah, kira-kira Bu Nini bisa komunikasi dengan kepala sekolah, guru dan orang kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Bu Nini untuk melakukan itu semua? Kalau waktu mungkin hal pertama yang saya lakukan berarti saya ngobrol dulu mungkin sama ke guru mapel ya. Maksudnya terganggu apa enggak maksud anaknya itu absennya itu gimana? Mungkin saya harus cari tahu dulu juga ke guru mapel. Nah, kalau mereka setuju semua dan mereka merasakan hal yang sama, mungkin kita bisa bareng-bareng menghadap Pak Kepala Sekolah. Jadi mungkin sekitar 1 hari untuk saya mengumpulkan guru mapel, hari berikutnya mungkin kepala sekolah, hari selanjutnya mungkin dari guru mapel, kepala sekolah sama menunjukkan anaknya. Jadi sekitar tiga pertemuan ya Pak ya. Rencana Oh, saya tiga. kalau 3 pertemuan. Iya, misalkan yang pertama kan pertemuan pertama saya sama guru-guru mapel dulu. Terus hari Ya. kedua saya guru mapel sama kepala sekolah. Terus hari ketiga guru mapel, kepala sekolah sama si siswa. Orang tua, orang tua iya nggak ya? Orang tua juga kalau masih ada waktu mungkin boleh Bu Nini untuk melakukan ya. Tapi setelah ada komunikasi dengan kepala sekolah, terus dengan guru-guru lain, dengan anaknya untuk menghadapi masalah yang Bu Nini alami tadi, kira-kira eh, keberhasilan itu nanti diukur dari apa Bu Nini? Oh, ini yang sudah lakukan ternyata sudah berhasil. Nah, itu nanti menurut Bu Nini kira-kira yang sudah Bu Nini lakukan itu tingkat keberhasilan bisa diukur dengan apa? Oh, ini belum berhasil. Oh, ini ternyata yang sudah saya lakukan sudah berhasil. Nah, itu Bu Nini bagaimana cara ukuran keberhasilan yang dilakukan Bu Nini itu? Ya, mungkin yang pertama kali ukuran keberhasilannya, kalau saya sendiri mungkin dari kesehatan bisa menerima. Untuk guru lain kan, kalau dia nggak deket sama anak, kalau nggak diceritain orang tua kan, ya mungkin mereka kayak saya pertama kali tadi curiga, maksudnya sakitnya itu benar apa enggak lah kalau mungkin dengan sama-sama bertemu mungkin juga dengan mempertemukan orang tua mungkin rasa curiga yang jelas rasa curiga tadi loh Pak mungkin biar hilang dulu dan semua pada tahu kalau anak itu benar-benar sakit mungkin pertama yang biar berhasil dulu itu menghapus rasa curiga dulu ke anak terus selanjutnya ya maksudnya kalau absennya kosong karena sakit ya biar ada solusi gimana maksudnya sekolah ada kebijakan sendiri apa enggak kalau saya menentukan sendiri kan mungkin agak maksudnya kurang ya kalau mungkin semua sekolah tahu mungkin ada kebijakan tersendiri dari sekolah mungkin itu Pak kalau menurut saya sih Oh ya, dari yang Bu Nini rencanakan tadi dan apa ukuran-ukuran keberhasilan, kira-kira komitmen apa yang bisa Bu Nini pegang agar ukuran keberhasilan itu dari Bu Nini bisa tercapai? Kira-kira komitmen apa Bu Nini? komitmen saya ya misalkan anak itu kalau sakit ya benar-benar sakit. Kalau enggak, misalkan cuma takut mata pelajaran tertentu, lah itu kan mungkin bisa jadi apa pelajaran buat saya atau apa ngajar apa anak itu takut.
ketika pelajaran ini, misalkan pelajaran matematika atau pelajaran apa, itu kan juga bisa jadi kayak aku bisa introspeksi diri gitu loh, Pak. Atau guru lain Oh, nanti bisa, misalkan kok takut olahraga kan, berarti guru olahraganya harus maksudnya ngomong anaknya, misalnya kamu nggak olahraga nggak apa-apa, cuma lihat ini, mungkin mungkin takut olahraga atau apa kayak gitu. Biar jadi ah, introspeksi sama-sama kayak gitu. oke, itu komitmen Bu Ninik ya untuk agar Ya, gangguan masalah-masalah itu bisa terlaksana. Nah, mungkin dalam menjalankan komitmen itu kan Bu Ninik juga tidak bisa berjalan sendiri, ya. Kira-kira menurut Bu Ninik untuk mengatasi masalah Bu Ninik itu kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ninik untuk menyelesaikan masalah itu biar cepat selesai? Kira-kira siapa Bu Ninik? Menurut Bu Ninik di tempat Bu Ninik itu? oh ya. Yang pertama kali saya pengennya itu, jadi bukan hanya saya saja yang Ya. biar bisa menyelesaikan masalah itu, sama guru mata pelajaran juga, karena itu tenasan dia. Ya biar guru olahraganya juga tahu kalau anak ini baru sakit, jadi nggak cuma sekedar curiga. Terus sama juga kepala sekolah, dia kan yang punya tanggung jawab dan kebijakan. Jadi biar kepala sekolah juga memberikan kebijakan terhadap anak itu, dan saya tahu itu saya harus bagaimana. Maksudnya kalau dengan kondisi seperti itu, absen absen anak apa juga diperhitungkan karena kondisinya. Ya seperti itu, Pak. Oke, nah berarti Bu Nini kan sudah eh, sedikit menemukan apa solusi Solusi terkait lah. Iya. permasalahan Bu Nini. Nah sekarang yang terakhir kira-kira bagaimana Bu Nini kondisi sekarang dengan sebelum kita ada pertemuan ini dengan setelah ada pertemuan, kira-kira eh, tindak lanjut setelah kegiatan ini Bu Nini apa setelah kegiatan pertemuan ini yang akan Bu Nini lakukan? Ya, yang pertama dari percakapan kita ya Pak, saya bisa menyimpulkan jadi gini, saya nggak harus, berarti saya kan nggak harus negur anak itu ya, tapi kita ngajak ngomong baik-baik biar anaknya sendiri yang mengungkapkan. Kalau saya mungkin dengan teguran mungkin agak, ya kalau saya benar ya, kalau enggak kan nanti malah jadi sakit hati. Nah, kalau dengan seperti ini saya berkumpul bersama-sama, mungkin orang tuanya juga dikumpulkan, mungkin jadi kita sama tahu gitu loh ya Pak, mungkin lebih enak seperti itu ya. Dan Ya, si mungkin an itu. si anak juga, aturan kan bukan dari saya, misalkan kalau kalau yang ngendiko Pak Kepala Sekolah, mungkin anak juga lebih, oh tanggung jawabku ke sekolah seperti ini, jadi kan bukan tanggung jawab ketika di kelas saja, karena sudah kelas 6 kan tanggung jawabnya mungkin lebih beda. Kalau kepala sekolah yang bicara mungkin agak beda juga ya buat si anaknya Pak. Iya, itu Ya. bisa jadi masukan. Oh ya. Iya. Jadi untuk setelah ini mungkin Bu Nini sudah merasa agak lega ketika ada sebuah permasalahan yang sudah bisa ada sedikit gambaran rencana yang akan Bu Nini lakukan, dan semoga apa yang akan Bu Nini rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan semua permasalahan bisa terselesaikan. Iya Pak, terima kasih banget. Ini solusi banget itu buat saya. Karena selama ini ya saya juga bingung saya harus gimana kayak gitu. Makanya tentang kondisi kesehatan juga, karena kan saya juga nggak tahu, itu baru dengar loh Pak saya itu sakit itu. Ternyata ada kejadian seperti itu. Oke, siap. Saya percaya Bu Nini pasti bisa menjalankan komitmen dan mengurangi masalah yang selama ini mungkin Bu Nini rasakan, ya. Iya. Oke. Ya Pak Tri, Oke. terima kasih sangat sekali. Ini sangat membantu saya sekali. Ya, sama-sama Bu Nini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Tri. Sangat menginspirasi sekali coaching hari ini Pak Tri. Oke, Bu Nini, kita lanjutkan untuk Ya, berikutnya, nggih. ya. Eh, Bu Nini, mohon waktunya untuk hari ini apakah sibuk atau ada kegiatan lain? Iya Pak Tri, kebetulan saya hari ini tidak ada pelajaran.
ini juga sedang sama kosong. Ya Pak Trip boleh kalau ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Bu Nini atas waktunya. Sebenarnya saya ingin sedikit cerita Bu Nini, di tempat saya itu memang kalau yang tahun-tahun kemarin untuk penerimaan siswa baru itu kan pada saat offline itu kan kita bisa menyeleksi anak-anaknya. Kita ambil Ya, anak-anak yang pilihan lah kasarannya. Nah, untuk yang iya, situs iya. ini 2 tahun kemarin alhamdulillah tidak terjadi masalah nih Bun ini. Nah, Hmm, untuk tahun ini kita tidak tahu karena pendaftaran kan sekarang boleh datang ke sekolah, boleh dari rumah masing-masing dan kebetulan tahun ini ternyata di tempat saya itu ada kemasukan salah satu siswa apa ABK. Nah, dia daftarnya memang lewat. hmm, Nah, saat itu saya jadi guru juga bingung juga. Wah, ini ada ABK. Terus saya juga apa yang saya lakukan juga masih bingung padahal kita biasanya mengenang-ini anak-anak yang normal. Nah, itu kira-kira gimana pun ini ya untuk mengatasi ini. Saya ini bingung ini karena ada ABK yang saya memang betul-betul belum tahu. oke. Berarti itu pas di kelas jenengan ya Pak yang ABK. Maksudnya kelas kelas satu baru ini berarti. Ya, kelas 1 baru ini Bu Nini. Eh, mungkin bisa diceritakan dulu ABK-nya kan berkebutuhan khusus itu mungkin banyak ya gejalanya lah. Itu ABK-nya gimana? Nah, ABK-nya itu tidak ada apa-apa, tahu-tahu anaknya eh, lari keluar sendiri. Terus tahu-tahu tidak ada yang kasarnya tidak ada yang jahil, tidak ada yang apa-apa, tahu-tahu nangis sendiri. Nah, itu Bu Nini, pada saat upacara pun sama. Upacara Hmm. kadang lari sendiri, mendekat tiang apa tiang bendera, mainan di tiang bendera, kadang tahu-tahu nangis di belakang. Jadi kita tidak tahu sebabnya apa, tahu-tahu nangis. Nah, itu kita bingung. Terus ini harus gimana ini solusinya gitu loh maksudnya. Tapi untuk intelijen, maksudnya untuk kemampuannya pelajaran itu anak mampu menangkap enggak? Kalau menulis bisa, mengerjakan bisa selama itu Bu, selama anak itu eh, moodnya saat itu. Tapi ketika nanti tahu-tahu ada sesuatu yang tidak cocok, ya langsung keluar nangis sendiri gitu Bu. Tapi kalau pas dia mood, dia selesai. Hmm. Sudah pernah dikonsultasikan sama orang tuanya, pernah disampaikan ke orang tuanya, maksudnya anak itu gejala seperti seperti ini kayak gitu? Kalau konsultasi dengan orang tuanya memang itu Bu, dari awal sudah konsultasi karena orang tuanya Hmm. alhamdulillah juga sudah memaklumi wong dia orang tuanya daftarnya memang lewat ABK kan sudah Hmm. napa nggih, sudah paham kalau anak itu kan ABK. Dari surat dinas juga sudah ada rekomendasi bahwa anak itu memang betul-betul ABK. Cuman kita masih bingung cara menangani anak ini karena kita juga belum pernah mengalami hal seperti ini. Nanti ini adalah hal yang baru, makanya jadi kita di sekolah juga pada bingung gitu loh. Di, di sekolah nggak ada anu ya, maksudnya pelatihan-pelatihan untuk anak ABK itu sudah pernah ngikuti belum, Jenengan? Kalau saya sendiri belum, cuman untuk yang di sekolah juga belum sama sekali tuh Bu. Belum Jadi ada kalau ABK pelatihan-pelatihan belum. gitu ya? Makanya kita bingung ini cara menangani anak seperti ini. Hmm. Ya, jadi mungkin sebelum ke penanganan bisa Jenengan jadi di itu di situs-situsnya pemerintah itu kan ada kayak pelatihan-pelatihan gitu Pak, ada juga pelatihan tentang anak berkebutuhan khusus. Mungkin nanti bisa dicari yang guru berbagi di situ kan juga ada pelatihan-pelatihan kayak gitu. Mungkin bisa dicoba dulu
Jadi sebelum menangani kita tahu teori-teori dulu atau cari-cari di Google atau cara-cara penanganan mungkin sudah pernah dilakukan. Oh, itu belum pernah, Bu. Belum. Nah, itu mungkin bisa jenengan cari referensi dulu. Maksudnya kadang kan anak ABK itu macam-macam ya. Maksudnya yang kelakuannya mungkin ada ABK yang kurang di pelajaran, ABK yang hiperaktif atau disleksia. Lah mungkin itu macam-macam jenengan bisa cari tahu dulu anak itu masuk ke ABK yang mana. Jadi untuk penanganan jadi mungkin kita bisa lebih tahu kalau kita sudah mengidentifikasi anak ABK-nya itu di tahap yang apa. Itu Oh, belum pernah dicari tahunya. kita Bu, hanya tahu realnya anak itu seperti itu. Cuman kita mau melakukan identifikasi atau asesmen, kita juga bingung asesmen seperti apa Hmm, akan kita pakai. Padahal kita kan biasanya asesmen kan asesmen apa nggih? Untuk formatif kemampuan gitu intelijen ya. anak. Jadi anak itu biasanya kan hanya, oh ini anak sudah bisa matematika, sudah bisa baca, belum bisa dikte dan lain-lain. Nah, kita sementara ini yang punya asesmen hanya seperti itu lah, khusus untuk asesmen anak seperti ini ya kita juga masih bingung, Bu. Ya. Sudah pernah anaknya itu maksudnya jenengan sendirikan. Maksudnya komunikasi berdua sama jenengan. Maksudnya kan jenengan humoris ya. Mungkin anak itu di rumah kurang kasih sayang atau bagaimana. Jadi kan mereka di sekolah ya seperti itu kan mungkin butuh kasih sayang. Mungkin jenengan misalkan diajak berdua mungkin kan agak beda. Sudah pernah dilakukan seperti itu? Oh, kalau bicara dengan berdua itu pernah, Bu, juga dengan orang tuanya kan kebetulan masih nopo nggih, kasarane nunggu di sini walaupun hanya di Oh, orang tuanya sendiri juga takut kalau nanti gurunya nopo bingung dan lain-lain itu kita masih diawasi dari orang tuanya, bukan mengawasi kegiatan KBM-nya, tetapi takutnya kalau anak lari sendiri ngawasi. kita rencana kan mau bantu, dan anak itu pun kadang pada saat mood itu kadang tahu-tahu nggih, kasarannya kalau saya berdiri pun kadang ngerangkul, kadang itu gitu loh. Nah, cuman ini Hmm. pada saat pembelajaran atau kegiatan yang memang harus membutuhkan fokus, bingungnya itu tahu-tahu anak itu nangis sendiri, ditanya juga nangis kenapa, enggak jawab, nah gitu loh Bu. Jadi kita bingung dan dikira terus khawatir, khawatir saya mungkin dengan teman-teman yang di sekolah dikira itu anaknya itu diapa-apake sama gurune ya. Padahal itu enggak terjadi apa-apa, tahu-tahu nangis sendiri gitu loh Bu. Hmm. Itu duduknya bareng sama teman-teman apa jenengan duduknya sendiri si anak itu tersebut. Bareng sama teman-teman Bu, karena secara apa nggih, secara sosial itu dengan teman-teman juga akrab, tidak Hmm. jauh, sama teman juga baik, ada makanan juga apa namanya dibagi itu. Nah itu cuman ya itu, kalau tahu-tahu kalau ada sesuatu apa nggih yang di luar saya, di luar kemampuan saya, tahu-tahu nangis sendiri, tahu-tahu lari keluar, ya nanti kalau sudah ya masuk lagi tanpa disuruh pun dia masuk lagi. Jadi kayak sak senengnya dewe gitu loh. Oh, Ya. itu mungkin sudah pernah jangan tempat duduknya didekatkan jenengan sama temennya tapi didekatkan jenengan jadi biar jenengan juga fokus ke anak itu nggak kelendran lah maksudnya itu sudah pernah dicoba. Sudah Bu, sudah pernah saya coba biar merasa lebih diperhatikan. Itu kan saya dudukkan di dekat meja. Cuman ya itu Ya. nanti ketika pada saat pas saya berada di tengah-tengah nggih, atau baru menulis atau apa ngoten nggih. Ya itu tadi tahu-tahu nangis, ya, keluar sendiri ngoten. Jadi saya biarkan dulu karena nanti terus perasaan saya, alah tak biarkan dulu lah, nanti juga akhirnya kembali lagi seperti itu. Yang Hmm. selama ini baru saya lakukan itu karena juga
itu hal yang baru sih Bu. Hmm. Tapi anak itu diajak komunikasi nyambung, Pak. Maksudnya kalau ditanya, dia juga mau bercerita, ceritanya detail, apa cerita sakar PDW kayak gitu? Ceritanya nyambung, kalau ditanya yang simpel-simpel itu juga nyambung, tapi kalau disuruh cerita tentang dirinya sendiri juga nyambung, bisa bercerita gitu Bu. Berarti komunikasinya bagus ya sebenarnya ya. Berarti Iya, cuma ke itu, yang tiba-tibanya itu ya. ya tiba-tibanya itu yang Ya, itu berarti gitu kan loh. tiba-tiba. Mungkin ada yang diajak, maksudnya di sekolah, mungkin ada yang punya keahlian khusus atau pernah komunikasi sama teman di sekolah, guru yang lain. Kalau guru lain komunikasi sudah Bu, cuman sama pengetahuannya juga sama dengan saya, belum pernah ada seperti itu, makanya kita semua ini agak bingung apa ya yang seharusnya saya lakukan. Saya tanya teman-teman, wah wes pokoknya saisohmu Pak ya gitu, karena sama-sama baru menghadapi ini kali ini. Oh. Nah, itu kalau orang tuanya, maksudnya kan anak seperti itu kan mungkin nggak di sekolah aja ya, mungkin di rumah juga lah. Pernah bertanya, kalau anak seperti itu cara menghadapinya bagaimana? Orang tuanya menceritakan nggak, Pak? Kalau misalnya pas ada lari itu juga Bu, juga dikejar terus diarah apa, disuruh kembali lagi, atau nanti pada saat nangis juga didekati, nanti juga diam, bisa diam gitu loh. Hmm, Dia kalau disuruh kembali, misalnya saya suruh kembali ke ruangan itu juga dia tidak menolak, tetap mau. Nah, setelah nanti berjalannya waktu KBM 30 menit atau bahkan sampai 1 jam, itu nanti juga tahu-tahu ya itu kembali lagi gitu loh, maksudnya tanpa sebab nangis lagi ngoten. Kalau ditanya lah, saat nangis itu kalau ditanya dia tidak jawab karena tidak ada sebabnya saat menangis itu. menurut jenengan, mungkin nggak kalau si anak itu bosen tentang, maksudnya bosen dengan kegiatan, mungkin dia pengennya belajar di luar atau dia bosen di ruangan terus-menerus kayak gitu, mungkin pernah dicoba melakukan kegiatan di luar kelas bersama-sama atau coba anu ke guru yang lain atau apa gitu, mungkin pernah dicoba. Kalau kegiatan di luar sih Bu, itu sebenarnya tidak ada masalah sih. Wong itu kegiatan pada saat peristiwa itu kan tidak terjadi hanya pada saat KBM di kelas. Saat senam Hmm, itu kan, saat senam kan otomatis yang di luar kelas. Dan senam kan juga ada lagu-lagu, musik-musik. Justru paling kalau iya. kegiatan itu, kalau orang kasarannya normal ya, anak normal kan pasti happy. Karena kalau senam kan juga lagunya lagu nopo yang happy-happy. Nah, misalnya senam PKRI, mau mere dan lain-lain, itu semuanya anak tetap happy. Nah, tapi saat pernah suatu saat ketika senam itu juga sama, tahu-tahu nangis sendiri, habis itu duduk di tempatnya, dan itu nangis, dan nangisnya itu tidak hanya nangis keluar air mata Bu, jadi sambil nopo Ngomong, ngomong berteriak aja loh, wah cerita. ada suaranya lah, itu kan yang Oh. mengganggu teman-teman lain. Nah kan itu yang jadinya tadinya sebenarnya bisa fokus ke kegiatan senam misalnya, kegiatan pembelajaran, itu malah jadi fokusnya beralih ke dia. Nah itu mungkin yang menjadi hambatan bagi saya sih sebenarnya pada saat melakukan kegiatan itu Bu. Sudah pernah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah punya gambaran, oh Pak ini nanti saya berikan guru pendamping, kayak gitu misalkan. Kalau konsultasi itu sebenarnya pernah Bu. Memang nopo anak itu memang ABK-nya seperti itu, cuman apa nih, apa yang harus saya lakukan itu jawabnya sementara harus nopo membesarkan hati untuk terus
bersabar. Nah gitu loh Bu. Nah sementara ini baru baru bersabarnya itu yang suruh membesar-besarkan. Nah, no. Iya, Ya, mungkin ada yang ada sebenarnya jenengan kan ini kita nggak bisa ya kalau yang anak ABK kita kan juga nggak dibekali khusus untuk menangani anak ABK. Mungkin di sekolah ada yang ingin jenengan ajak kolaborasi. Seharusnya saya maksudnya biar bukan saya saja. Jadi ada ketika si anak itu seperti itu, Mbak, tolong juga ada yang lain gitu untuk ngawat-ngawati. Mungkin ada yang bisa diajak kolaborasi, Pak. kalau nopo sementara ini yang mau nopo Bu, saya punya rencana itu untuk mohon nopo nggih, saya sebagai Pasalkah untuk permohonan izin pelatihan. Nah itu rencana tapi Hmm, saya lakukan rencananya untuk pelatihan biar kita bisa mengatasi masalah-masalah seperti itu untuk anak. Jadi tidak hanya saya tapi pelatihan untuk semua guru. Jadi nanti semua guru biar siap. Karena walaupun di kelas 1 otomatis kelas selanjutnya tetap di kelas 2. Jadi guru lain kan tetap iya, harus siap gitu loh maksudnya. iya. Iya, itu bagus itu Pak. Karena juga kita kan zonasi. Jadi belum tentu cuma anak ini aja. Mungkin suatu saat tahun depan juga ada. Jadi memang kayak perlu juga ya yang namanya pelatihan seperti itu. Dulu Iya. sebelum dulu sebelum pandemi itu sebenarnya ada di beberapa sekolah itu didaftarkan ke LPDP itu loh Pak yang di Mojosongo itu loh. Mungkin nanti bisa Oh, gitu. ngajukan di sana. Oke. Oh ya, siap. Ada. Coba nanti saya komunikasi dengan teman-teman dan kepala sekolah, Bu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi, ya. Iya, itu anaknya juga mungkin sudah pernah didaftarkan ke sana. Kalau pendaftarannya saya tesnya belum tahu Bu, cuman saya tidak melihat jeli di mana anak itu diteskan untuk ABK-nya, tapi saya belum melihat apakah di sana atau di tempat lain saya belum tahu itu. Nah, kalau sudah tahu kan kita jadi enak. Maksudnya anak itu ABK yang tipe apa. Jadi kan kita maksudnya fokusnya ke tipe ABK-nya gitu loh. Jadi penanganannya kan kita juga lebih enak karena tidak semua anak ABK itu harus diperlakukan sama. Jadi mungkin dari tipenya itu mungkin bisa tanya dulu ke orang tuanya hasil sudah pernah dilakukan pemeriksaan atau belum. Kalau belum mungkin bisa didaftarkan ke sana. Itu gratis, tapi ya nunggu antrian. Oke, oke Bu. Ya, terima kasih atas solusinya. Semoga bisa kami laksanakan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi dan terima kasih atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi suatu pencerahan bagi saya dan teman-teman, ya. Iya, sama-sama juga Pak. Ini juga mungkin suatu saat di sekolah saya juga ada anak ABK, mungkin kita bisa belajar bersama-sama ya karena Yes, siap. zonasi kan kita nggak bisa memilih Ya. siswa. Jadi mau nggak mau kita yang harus belajar seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Saya lebih eh, ada pencerahan ini dari Bu Nini. Terima kasih atas waktunya, nggih. Iya, sama-sama juga Pak. Semoga hasil diskusi kita bisa memberikan manfaat dan berguna. Jangan jelas bisa mencerahkan satu sama lain, ya Pak. Siap. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.